Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan OTW ke Desa Papang Seribu, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang. Dalam rangka apa Bu kita ke sana Bu? Kita melihat lahan kebun horti yang sudah ada sejak lama di Pampang Seribu. Kita melihat bagaimana potensi di sana untuk pengembangan tanaman horti, dan juga kita melihat lahan untuk pengembangan tanaman pangan. Saat ini kita masih di perjalanan. Oke, ikuti perjalanan kami ke Papang Seribu. Oke guys. Dadah. Ini untuk MAU khususnya nanti ini semuanya kelompok-kelompok tani di Kecamatan MAU mulai dari Sungai Putri sampai dengan Laman Tatong ini, harapan saya ini lahan-lahan yang nganggur selama ini kedepannya ini saya harapkan kepada Dinas Pertanian khususnya saya melihat penyuluh-penyuluh ini di MAU khususnya ini cukup bersemangat untuk membantu membimbing masyarakat yang perlu bimbingan tentunya. Nah ini nanti ke depannya insya Allah bisa meningkatkan hasil daripada produksi pertanian khususnya di daerah MAU ini yang selama ini memang sudah dilaksanakan sudah baik, namun dari segi produksi masih kurang maksimal, bunda. Mereka perlu kan ditingkatkan. Mereka ini kadang-kadang hanya mengandalkan ya tradisional. Mereka ini cukup cukup giat untuk melaksanakan pertanian ini karena memang di sini masyarakat hanya mata pencariannya hanya bertani setiap tahun. Maksud saya ini mereka hanya setahun satu kali. Ini maksud saya bila perlu ini tahun 2 kali bahkan 3 kali. Saya juga sudah menganjurkan kepada desa-desa yang punya BUMDes itu untuk mengelola hasil daripada pertanian terutama gabah nantinya itu. Nah kita programkan 1 tahun ini tahun pertama ini umpamanya tanam pertama, nah itu untuk keperluan rumah tangga mereka. Tahun kedua mereka bisa dijual, nah, ditampung oleh BUMDes tadi. BUMDes itu nanti mengelola gabahnya, nah, sehingga bisa dipasarkan ke masyarakat. Apalagi di sini daerah perusahaan banyak, ada 3 perusahaan di sini. Nah, yang bisa menampung hasil pertanian mereka. Selama ini kan mereka tidak mau beli dengan petani itu karena masih mutunya masih rendah. Nah mereka beli dengan kemasan yang bagus. Nah, jadi saya juga ke BUMDes itu nanti tampung, kita buat di penggilingan padi dan kita pisahkan padi beras kuning yang patah itu. Nah itu menjadi nanti kualitasnya baik, premium. Nah jadi itu bisa kita pasarkan bahkan di mall, di Swalayan. Nah itu dia bisa ngambil kalau yang gitu. Nah sekarang kan belum. Nah itu jadi untuk itulah juga nanti saya mohon kepada dinas di Tanah Bun nanti itu, nah terutama di pertaniannya, bidang kita ini
untuk membimbing dan memacu masyarakat. Insya Allah ini bisa, karena kita jangan mengharapkan ini ya, honor dan gajinya Pak PPL itu pasti dibalas oleh Yang Maha Kuasa. Ini ketuanya nih, ketua kelompok tani sini. Nah, ini ketua kelompok tani nanti saya pesankan. Nah, ini dibenahi kelompok taninya, semuanya anggota didaftarkan. Mudah-mudahan kita ini nanti dapat optimalisasi dari pertanian ini. Nah, jangan nanti sampai udah dapat tadi Bu Kadit, jangan dilaksanakan, rugi, kasihan. Karena banyak yang perlu ini organisasi pertanian ini. Nah, jadi kita nih mudah-mudahan kita dapat ini nanti dilaksanakan semaksimal mungkin. Mungkin itu ya. Terima kasih. Saya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan Hortikultura, kebetulan pada saat ini kami melaksanakan kunjungan Pak yang sesuai arahan Kepala Dinas kami. Mungkin kita akan mengembangkan di lahan MHU ini, khusus di Pampang Seribu ini, kelompok Pampang Seribu ini untuk pengembangan kebun horti dan tanaman pangan Pak. Jadi kebetulan insya Allah di 2021 ini mungkin kita ada program optimalisasi lahan ini khusus untuk Matan Hilir Utara ini. Nah, yang akan kita koordinasikan berapa jumlah hektarnya yang dapat optimalisasi ini. Jadi saya berharap nanti kita giring juga untuk di lahan di Pampang Seribu ini untuk dilaksanakan optimalisasi lahan tadi. Nah, saya lihat masih membawa padi 1 tahun sekali ya, artinya padi umur panjang. Nah, kedepannya setelah optimalisasi saya berharap kelompok tani ini bisa menaikkan ya, tadinya dari 1 kali 1 tahun tanam, saya berharap minimal IP 2 lah ya, jadi dapat setahun 2 kali, kalau bisa lagi bisa IP 3. Jadi kalau IP 3 setahun 3 kali ini dengan optimalisasi, saya yakin untuk MHU ini produktivitasnya semakin bertambah ya. Jadi perluasan areanya bertambah, produktivitasnya juga bertambah. Saya berharap seperti itu. Kalau program ya, kita program ini terus terang aja Pak Camat, kita setiap tahun ada program nih, baik itu program Imbrida maupun PATB. Kuncinya lahan tersedia, petaninya mau menanam, penyuluhnya semangat. Nah, itu akan terlaksana dengan baik. Nah, saya juga berharap ini kalau setelah optimalisasi ini kita menjadi petani yang mandiri ya Pak ya. Petani yang mandiri artinya tidak tergantung bantuan. Kalau udah dimulai pertama ini Pak IP 200, nanti ke depannya berkembang lagi menjadi IP 300 ya. Nah, itu saya yakin bisa sejahtera petaninya di sini. Jadi kuncinya itu kita jangan menunggu bantuan, artinya kita bergerak sendiri, kita mandiri sendiri. Karena program yang untuk menuju ke IP 400 nanti ini, pesan Pak Presiden ini kita diharuskan, apalagi pada musim pandemi COVID ini ya, kita tentunya kita banyak kekurangan pangan, harus makan makanan yang bergizi. Nah, sementara kita di pasaran ada terjual, tapi kita tidak boleh membeli, tidak boleh ke pasar, tidak boleh memasukkan barang dari luar. Nah, semua itu menjadi kendala untuk kita tumbuh dengan sehat ya, menjadi masyarakat yang kuat dan sehat. Nah, pesan Pak Presiden itulah kita tadi, mari kita bertani, mari kita menanam, kita hasilkan dengan usaha kita sendiri, di lahan kita sendiri, di rumah kita sendiri. Mohon juga kepada penyuluhnya, adalah lokasi yang ditentukan gitu untuk kita IP 300 menuju ke IP 400. Tidak-tidaknya kita mencoba Pak, mencoba dulu. Nah, saya mendengar tadi penjelasan Pak Camat bahwa memfungsikan, memerankan BUMDes itu sangat baik Pak. Jika ingin kita berorientasi bisnis ini Pak ya, jadi kita mungkin agak memilah lah hasil produksi ya ke yang lebih baik. Jadi hasil produksi beras ini ke premium gitu. Pak Camat sudah merespon, bisa kerjasama dengan BUMDes, itu saya rasa terobosan yang sangat baik, yang perlu kita support ya, yang perlu kita beri dukungan. Saya sangat memberikan
apresiasi yang tinggi buat Pak Camat MHU yang sudah bisa memberikan terobosan seperti ini buat petani. Saya juga memberikan apresiasi kepada penyuluh nih Pak, penyuluh kami di MHU ini memang sangat semangat dalam mendampingi para petani. Saya juga mendukung penuh untuk para penyuluhnya. Petani itu sangat menguntungkan. Mari kita bertani, mari kita menanam. Ayo kita semangat menanam, ayo kita semangat bertani. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih sekali lagi. Bilang taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.